Hai guys, selamat datang di channel Plot Freak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Nah, nggak perlu panjang di depan, mari kita masuk ke alur cerita kisahnya. 저 지연 씨 오빠예요? Cerita dimulai dengan Sunwoo, siswi SMA yang jago taekwondo. Waktu pertandingan, pelatihnya minta Sunwoo mengalah biar lawannya yang bernama Milanta bisa menang. Alasan Sunwoo mengalah karena Milanta adalah anak dari ketua dan menjanjikan Sunwoo sejumlah uang serta kesempatan masuk tim profesional. Sunwoo akhirnya menuruti permintaan itu. Masalahnya, Milanta malah ngatain Sunwoo pecundang. Ucapan itu bikin dia emosi dan langsung menghajarnya. 셋! 너도 별 수 없지? Di ruang ganti, Milanta dan pacarnya nggak terima dan kembali menghina Sunwoo kalau dia hanya orang miskin yang ngemis di pertandingan. Sunwoo masih menahan diri, tapi saat dia pergi, mereka malah memukul kepalanya. 금액이 너무 작아서 돌려줬어. Setelah lulus sekolah, Sunwoo kerja jadi sopir antar jemput anak SD demi membiayai pengobatan ibunya yang lagi sakit. 안녕. 여러분 안전벨트 매세요. 먹고 살려고 애쓰는데. Dia selalu menjenguk sang ibu di rumah sakit yang belum bisa dioperasi karena biaya belum cukup. 걱정 마. 그러니까 좀만 더 힘내자. Di sisi lain, ada kasus tabrak lari, dan kejadian itu viral setelah diunggah oleh seorang YouTuber. Banyak netizen yakin kalau pelakunya adalah Jiyeon, cucu pemilik perusahaan terbesar di sana. Meskipun udah viral, tapi kasusnya berjalan lambat karena keluarga itu sangat berpengaruh di Korea. Sang kakek marah karena pengacaranya dianggap nggak mampu. Akhirnya, dia menyerahkan kasus ini untuk ditangani oleh seorang mantan jaksa yang bernama Kim Vermox. 야, 윤상무한테 맡기는 게 낫겠어. 회장님, Vermox menyarankan agar kakek menjual saham sebelum keadaan makin buruk. Apalagi ada rumor perusahaan akan diselidiki terkait pencucian uang. Tapi kakek bodoh amat, karena yang terpenting hanyalah nasib cucunya. Sementara pria ini namanya Hojung, cucu tiri keluarga itu, yang diam-diam bekerja sama dengan seorang YouTuber. Dia ingin video lanjutan tentang Jiyeon segera diunggah. Semua itu karena dia iri dan kecewa karena kakeknya hanya sayang Jiyeon. Padahal Hojung merupakan bagian dari keluarga itu. 아, 싸해버릴까 버러지 같은 새끼들. 그냥 빼박으로 실형이니까. 당연히 사장님이죠. 일단 지연이 숨는데 빨리 알아내. Pagi harinya, anak-anak yang diantar Sunwoo sibuk merekamnya. Ternyata mereka mengira Sunwoo adalah pelaku tabrak lari yang lagi viral karena wajahnya sangat mirip dengan wanita di berita itu. Bahkan, anak itu mengunggahnya di TikTok dan menjadi viral. 엊그제 쌤 얼굴 톡톡이 올렸는데. 야 민지야. 빨리 쫓아온다. Pas mau pulang, Vermox datang menemui Sunwoo. Dia memperkenalkan diri dan menunjukkan video kalau Sunwoo sangat mirip dengan Jiyeon. Jadi, dia meminta Sunwoo pura-pura jadi Jiyeon untuk sementara. Sebagai imbalan, Vermox akan melunasi seluruh biaya rumah sakit ibunya, termasuk operasi. Sunwoo menolak, dia nggak mau mendapatkan uang dengan cara menipu. Apalagi orang yang harus dia bantu adalah pecandu obat neraka yang melakukan tabrak lari.
Tapi Vermox jelasin kalau sebenarnya pelaku itu adalah teman Jion, dia hanya dijebak oleh temannya karena ingin menghancurkan perusahaan kakeknya. 정말 닮으셨군요. 그게 저랑 무슨 상관이에요? 당황스럽고 혼란스러우신 거 압니다. Di rumah sakit, dia nonton video YouTuber yang bilang kalau Jion masih hidup santai di rumah. Padahal semua barang bukti udah jelas kalau dia sebagai pelaku tabrak lari. Melihat ibunya yang harus dioperasi, Sunwoo akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat. Dia ingin bertemu langsung dengan Jion. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah persembunyian Jion yang ada di Pulau Jeju. 만약에 일을 진행하게 되면 저번에 말씀하신 조건은 선우 씨, 핸드폰은 가실 때까지 제가 보관하고 있겠습니다. 내려가시죠. Saat bertemu Jion, mereka berdua kaget melihat betapa miripnya mereka. 제가 말씀드렸던 강선우 씨입니다. 정말 닮았네요. Waktu ngobrol sama Vermox, Sunwoo melihat Jion sangat sedih dan tertekan karena gak ada satupun orang yang percaya bahwa dia dijebak oleh temannya. Melihat kondisi Jion, Sunwoo merasa iba dan ingin membantu masalah ini. 아무튼 방법이 없습니다. 지훈 씨, 빨리 방으로 모셔. 네. 지금 병원에 가면 취재진들이 몰려들 겁니다. 사람보다 Singkat cerita, Vermox menemui Hojung. Ternyata, Vermox tahu kalau Hojung lah dalang dari viralnya kasus Jion. Dia minta Hojung jangan bertindak bodoh karena kamu hanyalah cucu tiri keluarga Han dan posisinya juga nggak penting. 재혼한 엄마 따라서 운 좋게 한씨 집안 아들이 되셨으면 전화를 왜 이렇게 안 받냐. 이따 6시까지 캘리포니아 호텔로 와. 알았어. Sunwoo yang menemani Jion bersiap pergi ke hotel, tapi Jion bilang kalau Vermox orang yang sangat berbahaya. Rencana Vermox sebenarnya adalah membunuh Sunwoo dan bikin publik percaya bahwa Jion mati karena overdosis. Jadi, dia pun menyuruh Sunwoo pergi dari tempat itu. 얼른 옷 벗어요. 나 대신 희생할 대역을 찾은 거고요. Dengan memakai pakaian dan gelang milik Jion, Sunwoo keluar dari rumah untuk kabur. Tapi, ada dua preman suruhan Hojung menghadangnya. Mereka kira itu adalah Jion dan berniat menculiknya. Dengan kemampuan bela dirinya, Sunwoo pun berusaha melawan mereka. 야, 잡아! Mereka berhasil melumpuhkan Sunwoo, tapi saat membuka bagasi, karena preman itu gagal menculiknya, Hojung sangat marah dan sadar kalau itu adalah ulah Vermox. 일이 꼬일 뻔했구만. Mereka pun tiba di Hotel California dan bertemu dengan manajer hotel yang dibantu oleh seorang pegawai bernama Yong Jae. 왜? Tak lama kemudian, mereka diganggu dengan suara seorang pria yang gedar-gedor pintu. 야, 미숙이 엄마. 미숙아! 아이 씨발 네 마늘 없다고 개새끼야. 야, 지연아. 근데 너 왜 거기 있어?
저 한채원이 아니에요. 걔는 빨리 풀어줘야 돼. 이발려나. 어떤 느낌일까? Tapi karena orang-orang yang memburunya makin banyak, Sunwoo terpaksa bersembunyi di sebuah kamar hotel. 아저씨들, 뭔가 오해가 있는 것 같은데 나 한채원 아니야, 어? Ternyata kamar hotel itu ditempati Yongjae, dan uniknya Yongjae justru mengenalinya sebagai Sunwoo karena dia penggemar Sunwoo di ajang taekwondonya. 선우! 뭐? 강선우 여기 있다! Akibat suara Yongjae yang keras, para preman pun mulai masuk ke kamar mereka. 여기 봐. 불편한 사항이 있다면 저희 자사 홈페이지 고객센터 Setelah semua preman tumbang, akhirnya Yongjae membantu Sunwoo kabur lewat lift makanan yang langsung turun ke restoran lantai 1. Begitu sampai di depan pintu keluar, mereka dihadang banyak preman. Dia mencoba jelasin kalau dirinya bukan Jiyeon. Sementara itu, Yongjae yang panik terus mencari Sunwoo di area rahasia hotel. Dia membuka satu persatu ruangan sampai akhirnya menemukan Sunwoo tergeletak tak sadarkan diri. Melihat Sunwoo masih tak sadarkan diri, pria itu berniat menyuntikkan sesuatu ke tubuh Sunwoo agar dia mati karena overdosis. Melihat masih banyak preman yang memburunya, Sunwoo pergi bersama Yongjae melalui lift makanan lagi. 영재야. Dengan kekuatan Super Saiyan, mereka akhirnya tumbang dan Sunwoo pergi sendiri meninggalkan Yongjae. Sunwoo terus berusaha kabur dari sana, dan saat tiba di atap hotel, tiba-tiba ternyata misi Hojong hanya ingin saham milik Jiyeon dialihkan padanya. Dia menunjukkan surat pengalihan saham itu dan meminta Sunwoo untuk menandatanganinya. Saat mau melepas ikatan itu, tiba-tiba Vermox datang ke sana dan bilang kalau saudara tiri nggak pantas mendapatkan bagian dari keluargahan. Merasa ada kesempatan, Sunwoo berusaha melepas ikatan di tangannya, sementara Hojong berhasil dilumpuhkan. Vermox bilang kalau semua ini adalah ulah Hojong yang sengaja menyebarkan video itu agar dia bisa mendapatkan sebagian kekayaan milik keluargahan. Setelah Hojong pindah alam, Vermox menerima telepon dari Jiyeon yang ingin memastikan semua masalah udah selesai. Vermox menjawab kalau semua berjalan lancar. Sunwoo bicara sama Jiyeon dan baru menyadari kalau semua ini adalah rencana licik mereka berdua. Pada kenyataannya, kejadian itu memang dilakukan Jiyeon secara sengaja. Dalam kondisi pengaruh obat neraka, Jiyeon melihat dua orang di jalan dan sengaja untuk menabraknya. Temannya bilang kalau tindakan itu bisa membahayakan mereka, tapi Jiyeon merasa tindakan ini akan baik-baik saja karena sang kakek pasti bisa mengatasi masalah ini. Tapi
Tapi sayangnya, video tabrak lari itu berhasil disebarkan oleh seorang YouTuber, membuat posisi keluarga Han sangat sulit untuk mengatasi masalah ini. Karena situasi sulit inilah, Vermox menemukan video Sunwoo yang disebar oleh anak SD. Melihat wajah yang sangat mirip dengan Jiyeon, Vermox punya rencana untuk melindungi Jiyeon dari jeratan hukum. Pada akhirnya, Vermox menjalankan aksi terakhirnya. Dia akan menyuntikkan cairan ke tubuh Sunwoo agar dia mati karena overdosis. Dengan cara inilah, semua orang akan percaya kalau Jiyeon telah mati, dan Jiyeon asli bisa melanjutkan hidupnya sebagai identitas Sunwoo. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Sunwoo. Vermox membacanya dan bilang kalau ibunya Sunwoo telah meninggal dunia. Mendengar itu, Sunwoo hancur dan hanya memikirkan satu hal, membalas semua yang telah dilakukan Jiyeon, atau pasrah dan mati dengan semua ini. Setelah mengalahkan Vermox, dia pun masuk ke ruang rahasia, di mana teman-teman Jiyeon sedang menikmati obat neraka. Di sini, Sunwoo mulai merekam dirinya seolah adalah Jiyeon yang lagi pesta sama temannya, dan membuat pengakuan kalau dirinya memang sengaja menabrak dua orang di jalan. Video itu dia kirim ke seorang YouTuber untuk mengungkap semua kasus ini. Setelah itu, Sunwoo menuju rumah Jiyeon, tapi dia harus menghadapi semua penjaga di sana. Jiyeon yang melihat itu merasa panik, yang langsung yakin kalau Vermox gagal dengan misinya. 비켜 이 새끼들아. Setelah masuk ke dalam rumah, Jiyeon udah siap menghadapinya sambil mengarahkan senapan. Tapi tembakan itu gagal mengenai sasaran. Jiyeon yang gak terbiasa bertarung langsung kewalahan saat berhadapan dengan Sunwoo. 거지 같은 년. Tak lama kemudian, Jiyeon sadar dalam kondisi terikat dan pakaiannya udah diganti dengan milik Sunwoo. Di hadapannya, Sunwoo menyiapkan jarum suntik berisi obat neraka dosis tinggi, jumlah yang jelas mematikan kalau disuntikkan ke tubuh manusia. Jiyeon pun takutnya setengah mati. Dia mohon agar Sunwoo nggak melakukan itu. Sunwoo akhirnya setuju melepaskannya, tapi dengan satu permainan berbahaya, Jiyeon harus menelpon kakeknya dan membaca kalimat yang udah Sunwoo siapkan. Setelah itu, Sunwoo sadar Vermox udah berada di sekitar rumah. Dia segera melepas ikatan Jiyeon dan pura-pura lengah untuk memancing Jiyeon menyerangnya. 곧 갈게. Vermox melihat dua sosok dengan wajah yang sama. Momen itu bikin Vermox bingung total karena dia nggak lagi bisa membedakan mana Jiyeon yang asli. Setelah Jiyeon asli pindah alam, Vermox dan anak buahnya membawa sosok yang mereka kira Jiyeon. Sepanjang perjalanan, semuanya terlihat normal, sampai sebuah hal kecil mulai mengusik pikiran Vermox. Di bandara, Sunwoo menerima minuman soda. Dari situ, Vermox mulai curiga. Jiyeon yang dia kenal sama sekali nggak suka soda. Kecurigaan itu makin kuat saat Vermox melihat bekas luka di tangan Sunwoo, luka yang sebelumnya nggak pernah ada di tubuh Jiyeon. Sunwoo sadar, Vermox sebenarnya udah tahu soal penyamarannya, tapi Vermox bersikap tenang, seolah nggak ada yang aneh. Dia meminta uang sebagai imbalan tutup mulut. Sunwoo menanggapinya tanpa banyak reaksi. 반반씩 나누기로 합시다. 바로 들어가셔야 될 것 같습니다.
나중에 봐. Setelah itu, Vermox pulang bersama 2 orang kepercayaan Tuan Han. Di perjalanan, mobil mereka menepi karena Johnny mau buang air kecil. Di saat yang sama, Tuan Han menelpon dan menanyakan kondisi cucunya. Panggilan itu ternyata hanya pengalih perhatian. Begitu perhatian Vermox lengah, ternyata Jion yang meminta kakeknya menyingkirkan Vermox. Dia merasa Vermox menyimpan terlalu banyak celah buat mengancam hidupnya. Selama Vermox masih hidup, rasa aman itu nggak pernah benar-benar ada. Tentu aja, semua ucapan itu diucapkan Jion sesuai arahan dari Sunwoo. 자기가 세탁한 돈 난 다 정리됐어요. 도착해서 연락할게. Beberapa waktu kemudian, video yang dibuat Sunwoo akhirnya tersebar, membuat orang-orang merasa semua sudah jelas. Di sisi lain, Sunwoo melanjutkan hidupnya di tempat baru, jauh dari kekacauan, menyimpan kebenaran yang cuma dia sendiri yang tahu.